semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar tentang vector space model. Vektor nih. Nah, vector space model kalau kemarin adalah apa namanya true false ya. Nah, kemarin itu true false. Sekarang kita base match model. Pencocokan dengan memilih yang terbaik. Base match kita cari yang terbaik. Kalau kemarin kita boolean, ya kalau benar, kalau cocok sama apa nama booleannya keluarin aja. Kalau nggak cocok ya sudah sih lewat gitu, nggak usah keluar. Nah, cuman kemarin kita sudah bahas bahwa kekurangannya untuk boolean model adalah kita tidak bisa mengurutkan seperti itu. Pokoknya ketika dia nilainya true, keluarin aja semuanya. Cuma kita nggak tahu dokumen mana yang lebih relevan seperti itu. Nah, untuk di vector space model ini adalah kita nyari yang paling cocok atau yang terbaik. Makanya namanya base match. Nah, yang paling cocok akan ada di urutan yang semakin ke atas. Semakin ke bawah atau semakin ke belakang, semakin bawah dan ke belakang seterusnya, itu semakin kurang cocok seperti itu. Mas Fernaldi. Kemudian bahwa query mendeskripsikan dokumen yang paling baik atau yang paling cocok. Nah, hasilnya adalah daftar dokumen yang diurutkan, jadi urutan. Nah, bahwa hasil perolehan, hasil retrieval-nya memberi petunjuk mengenai kualitas dokumen. Jadi, semakin cocok dia akan semakin di atas atau semakin di halaman awal, seperti itu. Semakin halamannya ke belakang berarti dia semakin tidak relevan. Kemudian, model pencocokan berdasarkan yang terbaik atau base match biasanya memperlihatkan perolehan yang lebih baik. Retrieval-nya biasanya akan lebih baik. Nah, bahwa dokumen yang relevan muncul di urutan teratas. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah menyesuaikan sama apa namanya ya, naturalnya kita, ya udah sih kalau kita mau searching dan sebagainya, pengennya itu yang sesuai keinginan itu ada di halaman paling depan, seperti itu. Halaman 2 itu dibuka udah syukur alhamdulillah, apalagi 3, 4, 5 dan sebagainya mungkin sudah semakin jarang seperti itu. Semakin jarang orang suka ngeklik ke sana, meskipun ada juga ya, 1, 2, oke. Kemudian 3, 4, 5 belum tentu kayak gitu. Nah, biasanya memang orang cuma yang di hadapannya aja. Jadi biasanya misalnya 10 terbaik, 13 terbaik dan sebagainya. Yang dimunculkan di halaman depan itu dianggap yang paling relevan. Kemudian, untuk vector space model ini dikuncinya adalah bahwa dokumen, query, kemudian term, kata, merupakan vektor pada space berdimensi tinggi. Dia adalah dianggap sebagai suatu vektor. Nah, intinya apa? Intinya adalah dokumen yang berdekatan memiliki isi yang sama. Misalnya, ketika vektor dari misalnya D2 dekat sama T3, berarti intinya adalah T3 itu mendekati D2 itu isinya kata-kata 3, term 3. T itu term, T term, kata, D itu dokumen, seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Bayangkan ketika kalian membuat garis gitu. Nah, ini vektor. Dimensinya ini tinggi banget. Nah, ketika kita setiap garis ini semakin dekat, berarti dia isinya semakin mirip gitu istilahnya. Gampangnya. Nah, bahwa dokumen dan query direpresentasikan sebagai jumlah dari vektor-vektor katanya. Vektor katanya. Misalnya, dokumen 1 adalah isinya adalah anjing sama kucing. Anjing sama kucing. Dia nilai vektornya di sebelah sini. Nah, ini penjumlahan vektor ya, di tengah. Oke. Kemudian query-nya adalah anjing misalnya. Nah, ketika query sebagai vektor, kita akan anggap query sebagai dokumen pendek. Query itu juga dokumen, tapi dokumen yang pendek. Isinya misalnya information retrieval, oke, satu dokumen tapi isinya cuma 2 kata misalnya. Kalau query-nya anjing berarti
anggaplah ya dokumen isinya cuma satu kata, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa membayangkan ketika dokumen ini isinya panjang sekali. Nah, berarti dia adalah, makanya tadi vektor berdimensi tinggi. Bayang ketika setiap kata itu menjadi satu vektor. Kemudian dokumen adalah penjumlahan vektornya. Nah, sekarang dokumen diurutkan sesuai dengan kedekatan antara vektor dokumen dan vektor query. Nah, ini hitung kedekatan antara query dengan dokumen. Misalnya nanti ada dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan sebagainya. Ya, isi kata-katanya kan macam-macam seperti itu. Nah, berarti urutannya adalah yang paling dekat. Nah, semakin dekat, semakin di atas. Nanti urutan, istilahnya. Urutannya semakin di atas, semakin relevan. Nah, misalnya nih, ini adalah kata 1, kata 2, kata 3. Nah, untuk di dokumen 1 ini penjumlahan kata-katanya sebelah sini. Dokumen 2 sebelah sini. Mungkin aja term 3 sama dia kan jauh dari term 2 sepertinya. Nah, ini ada query sebelah sini, maka kalau dilihat paling dekat sama yang paling dekat vektornya, berarti dia dokumen 2 akan muncul lebih dulu. Seperti itu. Baru dokumen 1. Nah, karena dia itu tadi melihat kedekatan. Nah, urutkan dokumen-dokumen sesuai dengan nilai similarity-nya dengan query. Semakin similar, semakin sama, atau semakin dekat, istilahnya jaraknya. Nah, itu semakin similar. Jadi, urutannya akan semakin tinggi. Urutan semakin tinggi. Urutannya semakin atas. Nah, misalnya jarak antara vektor D1 dan D2 ini adalah kosinus dari sudut X di antara kedua vektor, ini sudutnya. Maka kosinus dari dua sudut, dari sudut antara dua vektor D1 dan D2 ini adalah, kosinusnya adalah, atau similaritasnya adalah, similaritas DJ, DK, berarti D1 sama D2, ini adalah vektor DJ dot DK sama dengan apa? Adalah apa namanya? Penjumlahan dari bobotnya. Bobotnya seperti itu. Nah, ini adalah cosin similarity. Nah, kita akan memakai cosin similarity ini untuk membobotkan dokumen. Jadi ketika kita sudah membobotkan kata, ini W ini adalah bobot kata. Nah, kemudian cosin similarity ini adalah similaritas antara dua dokumen. Nah, kita mau nyari seberapa dekat sih antara dokumen 1 dan dokumen 2. Bayangkan ketika dokumen 1 itu adalah query. Tadi kan sudah dibilang ya, bahwa query itu kita anggap sebagai dokumen pendek. Nah, ketika query itu adalah dokumen yang pendek, anggaplah misalnya D1 adalah query, D2 adalah yang dicari. Berarti D2, D3, D4, D5, dan sebagainya, misalnya banyak sekali. Nah, kemudian mana yang paling relevan atau yang paling cocok dengan query, dia akan mencari tadi similaritas. Nah, kita pakai cosin similarity. Kita pakai vector space mode, pakai cosin similarity. Kemudian, kemudian W di sini, W, penjumlahan bobot ini. Penjumlahan bobot ini sebenarnya dapat dari mana? Seperti itu. Nah, bobotnya bisa berupa bobot biner, ada katanya atau nggak ada gitu. Nah, ketika nggak ada katanya, misalnya cuma ada satu, yang lainnya nggak ada, misalnya information retrieval. Informationnya ada, retrievalnya nggak ada, berarti 1 tambah 0, 1, seperti itu, misalnya. Kemudian, bisa juga kita pakai frekuensi, term frekuensi. Bobot kata. Nah, ini adalah frekuensi kata pada dokumen. Jadi kemarin kita sudah bahas, misalnya kemarin bunga yang indah, misalnya bunga muncul 10 kali, indahnya 5 kali, berarti 10 tambah 5, seperti itu. Itu di dokumen 1. Dokumen 2 ada kata indahnya
3 kali, bunganya nggak ada, berarti bobotnya adalah 5, seterusnya. Nah, kemudian selain itu juga bisa pakai TF, IDF. Kemarin kita juga udah bahas ini, TF, term frekuensi dikalikan inverse dokumen frekuensi. Nah, semakin kata-kata itu muncul di mana-mana, bobotnya akan semakin kecil. Kemarin kita mungkin contohkan kata yang kalau nggak salah. Misalnya kata yang itu ada di semua dokumen. Nah, maka dia IDF-nya adalah bisa sampai 0. Seperti itu. Karena dia muncul di mana-mana. Seperti itu. Misalnya bayangkan ketika kata yang itu tadi, yang kemarin kita udah bahas, bahwa misalnya kata yang itu muncul 100 kali dalam satu dokumen. Tapi IDF-nya 0. Karena dia muncul di semua dokumen, berarti kata yang tidak akan punya bobot. 0 kali 100, 0. Gitu. Nah, itu adalah bobot kata. Nanti kita bahas lagi sedikit. Kemudian, nah, bahwa kata yang berfrekuensi tinggi adalah bukti bahwa kata tersebut penting. Kalau kita baca buku tentang database, kemungkinan besar kata database akan diulang-ulang banyak sekali seperti itu dalam buku tersebut atau dalam dokumen tersebut. Nah, bahwa IDF yang tinggi adalah bukti bahwa kata tersebut penting. Maksudnya apa IDF yang tinggi? Berarti dia itu tidak tersebar di seluruh dokumen. Bayangkan misalnya kata database. Apakah database mungkin ada di dokumen tentang ensiklopedia hewan, terus tentang tanaman merambat, tentang macam-macam gitu. Mungkin tidak. Karena dia hanya ada di dokumen-dokumen yang tertentu. Karena dia spesifik ke kata yang spesifik seperti itu. Dia adalah kata yang penting. Kalau kata misalnya yang, tidak, kemudian dengan, dan sebagainya, mungkin hampir ada di seluruh dokumen. Makanya dia dianggap tidak penting. IDF-nya akan sangat rendah atau 0. Di situ. Nah, kemudian hitung kembali set kata-kata, hitung TF, IDF untuk setiap elemen, untuk setiap kata. Misal kita asumsikan kita punya N adalah jumlah total dokumen. Jumlah total dokumennya adalah N. Kemudian kita asumsikan N dokumen, ada sekian dokumen dari seluruh dokumen yang mengandung kata I. Misalnya, dari 1000 dokumen, ada 10 dokumen yang ada kata retrieval, misalnya. Nah, asumsikan TF, ini adalah frekuensi kemunculan kata I pada dokumen C, TFIC. Berarti term frekuensi, misalnya misalnya kata retrieval di dokumen yang pertama, tadi kan ada 10 dokumen dari 1000 dokumen nih. Nah, dari dokumen pertama misalnya, muncul berapa kali? 5, misalnya. Dari dokumen 1. Dari kata retrieval pada dokumen 1 ada 5. Kemudian misalnya kata retrieval di dokumen 2 ada 3 dan seterusnya sampai 10, berarti ketahuan ya. Nah, belum kata lain, misalnya information ada di berapa dokumen dan sebagainya. Nah, kemudian W adalah bobot kata. Nah, bobotnya apa? W-nya adalah WIJ adalah TF kali IDF. TFIJ bobot frekuensi kata pada setiap dokumen dikalikan apa? Kalikan inverse dokumen frekuensi IDF dari kata. Kalau kita ngomongin IDF otomatis dari seluruh dokumen. Seperti itu, bukan per dokumen lagi. Kemudian IDF ini bisa pada umumnya dihitung sebagai log N per N. Log jumlah total dokumen dibagi berapa dokumen yang berisi kata tersebut. Nah, kemudian pencocokan dengan bobot. Jika bobot kata pada query tidak ditentukan oleh pemakai, ini ada gini. Jadi ceritanya adalah pembobotan itu kita bisa pakai pembobotan secara objektif. Jadi istilahnya tergantung sama kata yang ada di dokumen. Bisa juga ada sistem yang menentukan pemakainya yang
yang ngasih tahu bobot yang paling berat ada di mana. Nah, itu bisa tergantung sistemnya. Nah, kalau query tidak ditentukan oleh pemakai bobotnya adalah kita objektif aja sesuai kata-kata yang ada di dalam dokumen, bahwa jumlahkan bobot untuk setiap kata yang cocok. Jumlahkan aja semuanya. Information bobotnya misalnya 3, retrieval 5, ya udah tambah 5, 8, selesai. Itu. Kemudian, jika bobot kata pada query ditentukan oleh pemakai, nah, tentukan sama pemakainya nih. Pemakainya ngasih tahu kata mana yang dia lebih berat atau lebih ingin dicari, seperti itu. Nah, untuk setiap kata, kalikan bobot query dengan bobot dokumen, lalu jumlahkan nilainya. Nah, jadi dari bobot dokumen, secara objektif ya, dikalikan dengan bobot yang didefine atau didefinisikan oleh si pemakai. Itu. Nah, misalnya ini objektif nih, nggak pakai pemakai ini. Berikut kata dengan frekuensi dan bobot TF-IDF. Nah, kemudian ini frekuensinya, ini adalah bobotnya. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa pembobotan bisa pakai frekuensi, bisa pakai WTF-IDF, bisa pakai yang lain-lain, macam-macam. Nah, ini ada TF, ada TF-IDF, WTF-IDF nih. Nah, ini misalnya ada, saya punya 4 dokumen. Kemudian ini adalah kata-kata yang diindeks dari 4 dokumen tersebut. Dari 4 dokumen tersebut, kata frekuensi di dokumen 1 nggak ada, di dokumen 2 nggak ada, di dokumen 3 muncul 5 kali, TF ya, term frekuensi. Di dokumen 4 muncul 2 kali. Kemudian, kata perolehan, di dokumen 1 muncul 4 kali, di dokumen 2 muncul sekali, dokumen 3 3 kali, di dokumen 4 nggak muncul. Kemudian misalnya ini IDF-nya sudah dicari. Nah, kemudian bobotnya W sama dengan TF-IDF. TF-IDF nih, dia adalah TF dikalikan IDF. Ya kan 0 kali 0,3 0, 0,0,3 0, 5 kali 0,3 1,5, 2 kali 0,3 0,6 dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah bobot dokumen. Kemudian query-nya adalah perolehan informasi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan urutan kemunculan dokumen. Ketika katanya ini, kira-kira dokumen mana yang muncul duluan? Ayo, kira-kira dokumen mana yang muncul duluan ketika query-nya adalah perolehan informasi. Nah, kita lihat perolehan informasi. Perolehan informasi. Nah, misalnya yang pertama, nah, query-nya tidak diberi bobot oleh pemakai. Oh, tidak. Kalau query-nya tidak diberi bobot oleh pemakai, kemudian misalnya bobot yang kita pakai hanyalah berdasarkan frekuensi. Hanya berdasarkan frekuensi. Nah, ingat ya ini TF. Kemudian berapa, kalau ini tahu-tahu dapat D2, D3, 4, D1, dan sebagainya, ini gimana kok maksudnya? Oke. Gampangnya ketika kita memakai TF sebagai bobot, pembobotannya, kata perolehan informasi, perolehan informasi.
masih. Dokumen 1 misalnya, dokumen 1. Kita jumlahkan bobot di dokumen 1. Berapa ini? 4 ditambah 0. Jumlahan. Di dokumen 2, 1 ditambah 6. Berapa? 7. Di dokumen 3 ada 3 ditambah 1. Jadinya 4. Kemudian di dokumen 4, 0 tambah 4. 4. Seperti itu. Nah, benar kan 4, 4, 6, 7, 3, 4. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa bobot yang paling besar di mana? Di dokumen 2 muncul paling pertama. Sisanya bagaimana, Bu? Nilainya sama. Karena nilainya sama, biasanya ya secara sistem karena bobotnya sama, biasanya dia sesuai kemunculan urutan dokumennya aja, kayak database-nya duluan yang mana. Seperti itu. Jadi kemungkinan dia akan muncul dokumen 2, dokumen 1, dokumen 3, dokumen 4. Atau yang lain juga, ada ditentukan yang lain juga boleh. Tergantung dia urutannya. Seperti itu. Ini sama. Bobotnya sama-sama 4. Nah, atau ada yang memakai ini juga. Kenapa di 3 dulu misalnya? Karena ada 2 katanya ada, perolehan sama informasi. Nanti algoritmanya ditambah. Jadi kata-kata yang lengkap dia akan lebih muncul duluan, seperti itu. Selain bobot. Pada dasarnya dia adalah sama-sama bobotnya adalah 4. Kemudian yang kedua adalah query yang diberi bobot oleh pemakai. Kemudian bobotnya adalah TF nih. Kemudian pemakainya ngasih bobot berapa pada kata-katanya. Misalnya saya searching nih, query-nya adalah perolehan informasi. Saya cari kata perolehan ini, saya bobotkan 3, informasi adalah 1. 3, 1. Berarti di sini kalikan 3, kalikan 1. 3 kali. Ini kali 1 kali. Berarti kalau seperti ini adalah dokumen 1, di dokumen 1 bobotnya adalah 3 kali 4. 12, kemudian 3 kali 3, 9, terus 0. Kemudian kata informasi, salah. Dokumen 1 ya. Kata perolehan. Term 1, term 2. Terus kata informasi, 0, 6, 1, 4. Ini dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Totalnya adalah 12 tambah 0, 12. Ya kan? Kemudian 6 tambah 3, 9. 9 tambah 1, 10. Terakhir adalah 4. Nah, bobot yang paling berat ada di dokumen 1. Berikutnya adalah dokumen berapa ini? 3, baru terus 2, terus 4. 1, 3, 2, 4. Seperti itu. 1, 3, 2, 4. Ya. Kalau query-nya diberikan bobot sama pemakainya, usernya ngasih bobot nih. Kemudian bobot dari sistemnya misalnya TF, berdasarkan frekuensi kata saja. Nah, ini bobot dari sistemnya adalah TF, ini adalah pemakainya, pemakai. Ya, berarti kemudian query-nya adalah perolehan informasi. Si pemakainya misalnya ngasih bobot, perolehan itu bobotnya 3, informasi itu adalah 1. Nah, dari sini kita lihat berapakah bobotnya, bobot dokumen 1 dan seterusnya, berapakah simulasinya, berapakah bobot total bobotnya, W-nya, skimnya, ini perolehan informasi. Nah, ingat tadi perolehan bobotnya 3 kali, informasi 1 kali.
Kemudian kalau kita bikin tabel di sini aja, misalnya ini kata perolehan informasi. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Terus, miring, nggak apa-apa lah. Anggaplah ini lurus. Nah, karena 3 kali ya, 3 kali TF tadi, ini kan, TF kali pemakai ya. Nah, perolehannya 3, informasi 1. Nah, 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. 3 kali 1. Dokumen 2 bobotnya adalah 3. Untuk di dokumen 3, 3 kali perolehan berarti 3 kali 3, 9. 3 kali 0, dokumen 4 nggak ada kata perolehan. Kemudian kata informasi. 1 kali 0, 6, berarti bobotnya adalah, atau similaritasnya adalah, SIM-nya, kalau teman-teman bingung nih, saya kasih lihat. SIM adalah apa? Penjumlahan nih. Posisi berarti dia jatuhnya adalah penjumlahan bobot. Penjumlahan. Tinggal kita jumlahkan 12 tambah 0, 12, 3 tambah 6, 9, 3, 4. Nah, kemudian yang paling besar adalah D1 dengan bobot 12. Selanjutnya adalah siapa? Dokumen berapa? Dokumen T. Selanjutnya dokumen 2. Selanjutnya adalah dokumen 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Dokumen 1 dengan bobot 12, dokumen 3, 10, dokumen 2, 9, dokumen 4, 4. Seperti itu. Apakah clear? Nah, kemudian kalau W-nya adalah TF-IDF. W-nya adalah TF-IDF. W-nya adalah perolehan informasi. Ini tidak ada bobot dari pemakai. Usernya nggak ngasih bobot. Sistemnya nggak butuh bobot dari pemakai misalnya. Nah, karena kita bobotnya adalah TF-IDF, kita lihat tabel TF-IDF. Ini. Nah, kalau katanya adalah perolehan informasi. Misalnya ini dokumen 1, 2, 3, 4 ya. Di dokumen 1 berapa total bobotnya? 0,5 tambah 0, 0,5 ya. Kemudian di dokumen 2 ada 0,13 tambah 0,75. Berapa ini total? 0,8. Kemudian di dokumen 3, 0,38 ditambah 0,13. 831, ini berapa? 3 tambah 1, 4, 5. 0,51, benar? Terakhir 0,5. Ya enggak? Nah, ini kalau kita pakai TF-IDF, TF kali IDF nih. TF kali IDF. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa di sini adalah bobot paling besar adalah di dokumen 2. Kemudian dokumen 3. Terakhir adalah dokumen 4 sama 1. Nah, dokumen 2, dokumen 3, 1, 4. Pokoknya sama. Seperti itu. Nah, jadi urutannya adalah siapa yang paling relevan. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini urutannya itu berbeda semua. Nah, ingat bahwa sistem teman-teman akan berubah urutannya ketika pembobotan yang teman-teman gunakan itu berbeda. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya, ini kita pakai, anggaplah dokumennya nyata gitu, dokumen nyata. Dokumen nyata kita mau nyari similaritas rumusnya ini. Similaritas antara dua dokumen adalah apa? Perkalian vektor. Vektor DJ dikalikan vektor DK. Nah, dia adalah penjumlahan apa? Penjumlahan bobot. Gitu. Nah, kemudian
misal di sini adalah bobot kata berdasarkan W-nya TF IDF. Ini ditentukan. W-nya adalah TF IDF. Nah, saya punya query nih. Query-nya ada D1, D2, query-nya adalah Bursa Efek Jakarta dari di 3 dokumen. Dokumen ada 3. D1 isinya adalah Bursa Pencalonan Presiden mulai ramai. D2 perdagangan saham menurun di Jakarta. D3-nya bursa efek saham semakin meningkat. Nah, kira-kira kalau dari kata-katanya yang paling cocok harusnya dokumen berapa? Bursa efek Jakarta, query-nya ada. Oke. Kemudian lanjut berapa? 2. Baru terakhir 1 ya, yang paling belakang paling nggak cocok. Nah, ini adalah logiknya manusia yang bisa menyaring informasi. Nah, mari kita lihat dengan pembobotan TF-IDF ini, kita lihat bahwa di sini adalah jumlah dokumennya adalah 3, N-nya adalah 3, D1, D2, D3 ya, jumlah dokumennya 3, kemudian misalnya kita pakai IDF, IDF-nya adalah log N per N. Udah ambil kalkulator. Nah, ini kita indexing, kemudian query ini kita anggap sebagai sebuah dokumen. Karena konsep awalnya adalah, anggaplah query adalah dokumen yang pendek. Nah, kita akan melihat seberapa sama, kayak gitu kan istilahnya. Nah, ini Bursa Efek Jakarta. Kemudian D1-nya adalah Bursa Pencalonan Presiden mulai ramai, dan seterusnya. Ini term frekuensi yang muncul berapa kali, seperti itu. Nah, kemudian N kecil itu apa? N kecil adalah kata tersebut muncul berapa kali dalam dokumen. Ada di dokumen seberapa banyak dokumen yang memuat kata tersebut. Nah, untuk N ini, key-nya ini kita nggak pakai sebenarnya. Key-nya kita nggak pakai. Kita nggak hitung ini. Nah, kita lihat di sini bahwa kata bursa muncul di dokumen 1 dan dokumen 3. Berarti ada 2 dokumen yang memuat kata bursa. Kemudian efek hanya ada di dokumen 3. Berarti N kecilnya adalah 1. Seperti itu. Kata Jakarta muncul di dokumen 2 saja. Berarti N-nya adalah 1. Dan seterusnya. Kemudian kata saham ini muncul di dokumen 2 dan dokumen 3. Berarti N kecilnya adalah 2. Nggak bingung ya? Ini kita nggak pakai ini query-nya. Kemudian ingat IDF-nya adalah log N besar dibagi N kecil. Kita N besar, N kecil. N besarnya jumlah dokumennya 3 ya, sama ya, N besarnya. 3 dibagi 2, 3 dibagi 1, dan seterusnya. Ini adalah N per N-nya, kemudian IDF-nya adalah log-nya. Teman-teman boleh pakai kalkulator. Nah, ini adalah hasil logaritmanya. Kemudian kita kalikan TF kali IDF. Misalnya, kata bursa di dokumen 1 bobotnya 1. IDF-nya 0,176. Berarti di dokumen 1, kata bursa beratnya adalah 1 kali 0,176. Kemudian, kata bursa di dokumen 3, TF kali IDF, 1 dikalikan 0,176. Seperti itu. Kemudian, kata efek di dokumen 3 saja. IDF-nya 0,4, 1 kali 0,4 di dokumen 3 saja, yang lainnya 0,000, seperti itu. Kemudian, setelah kita dapat bobotnya semuanya, nah kita hitung similar apa antara dua dokumen. Dia adalah dot apa namanya, antara query dengan dokumen.
dokumen. Itu. Nah, ini kan di sini kan dia punya bobot. Dia juga punya bobot. Ini. Dia adalah perkalian vektor atau perkalian dua dokumen. Perkalian vektor dari dua dokumen. Ketika kita udah dapet nih bahwa key-nya, key di sini untuk query-nya 0,176, 0,47. Nah, kita cari query antara query dengan dokumen 1 misalnya. Query dengan dokumen 1. Mungkin teman-teman perhatikan di sini antara query dan dokumen 1, Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta. Di sini cuma ada apa? Yang sama cuma kata bursa saja. Gitu. Ini sebenarnya dipanjangin boleh. Berarti W bobot dari kata bursa. Kata bursa di query dikalikan apa? W bursa di dokumen 1 dokumen 1. Ditambah kan kata-katanya Bursa Efek Jakarta ya. W apa? W bursa efek di query dikalikan W efek di dokumen 1 ditambah Bursa Efek Jakarta. Bobotnya Jakarta di query dikalikan bobotnya Jakarta di dokumen 1. Dan seterusnya. Sebenarnya seperti ini panjangnya. Nah, nanti dokumen 2 berarti ini tinggal ganti 2, dokumen 3 ini ganti 3, dan seterusnya. Nah, cuma teman-teman perhatikan di sini, dia yang sama kata-katanya cuma kata bursa, 0,1761 nih. Nah, berarti bursa di query adalah 0,1761, ya. Frekuensinya TF-IDF ini 0,1761. Kemudian bobot di kata bursa di dokumen 1 juga 0,1761. Oke. Kemudian ini boleh ditambahkan kayak gini. Kata efek 0,4771. 0,4771 dikalikan 0 kan, tapi karena di sini 0, dokumen satunya 0. Kemudian di sini ditambah kata Jakarta 0,4771. 0,4771 dikalikan 0. Itu. Karena di sini tidak ada. Jadi similaritasnya adalah perkalian antara ini, jumlahkan. Nah, kemudian kita kalikan nih W-nya TF-IDF ini, balik ke TF-IDF ya. Betul. Tinggal dikalikan, dijumlahkan, karena ini 0, 0, sisanya tinggal ini aja, jadi 0,03. Similaritas antara query dengan dokumen 1. Itu adalah 0,0310. Kemudian untuk dokumen 2 ini yang sama adalah kata Jakarta saja. Tung, sebentar. Ada yang minta di-admit. Serius ini. Saya off di sini. Lah, nggak tahu lah. Biarin aja. Kemudian ketika dia sama dengan hanya sama kata Jakarta saja, berarti apa? Persamaan antara query dengan dokumen 2 adalah perkalian dari bobot 0,477 dikali 0,477. Itu. Ini adalah 0,2276. Karena yang lainnya 0. 0,477 kali 0, 0,1761 dikalikan 0.
kita jumlahkan. Hasilnya tetap 0, ini kali ini aja. Nah, kemudian dengan dokumen 3, bagaimana dengan dokumen 3? Nah, ada kata bursa sama efek. Jakartanya nggak ada. Persamaan antara query dengan dokumen 3 ini punya ada kata bursa dan efek. Berarti antara key dengan D3 kita kalikan W bursa. Key dikalikan dengan W bursa D3. Ditambah bobot kata efek di query dikalikan W kata efek di dokumen 3. 0,1761 dikalikan 0,1761 ditambah 0,4771 dikalikan 0,4771. Kita jumlahkan hasilnya. Gitu. Nah, hasilnya ada 0,2586. Ini hasilnya. Nah, kemudian apa? Kemudian kita lihat yang similaritasnya paling tinggi similaritasnya antara key dengan D1, key dengan D2, key dengan D3, seterusnya. Yang paling sama. Nah, hasil penjumlahan bobot yang paling besarnya adalah di D3. 0,2, 0,25. Baru di D2, 0,22. Baru D1, 0,031. Nah, berarti dokumen 3 akan muncul duluan, baru dokumen 2, baru dokumen 1. Itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada yang bingung? Ini enaknya pakai papan tulis memang. Kelihatan semuanya gitu. Kayak gini agak susah.